Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia, NIM 20700121079. Saya mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2021. Nah, di sini saya akan memberikan video pembelajaran dengan materi relasi dan fungsi. Selamat menonton. Dah. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi bahwa di sini saya akan menjelaskan tentang materi, relasi, dan fungsi. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, memahami konsep relasi dan fungsi. Yang kedua, menjelaskan contoh sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Yang ketiga, menjelaskan cara penyajian relasi dan fungsi berdasarkan ciri-cirinya. Nah, oke, kita mulai, kita masuk di materi. Materi awal adalah definisi relasi. Apa sih itu relasi? Nah, dalam matematika, relasi merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara dua himpunan. Nah, relasi menyatakan hubungan antara satu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan A yang saling berpasangan. Nah, kita pemanasan dulu. Di sini ada suatu himpunan. Pertanyaannya, apa relasi yang dapat dibuat dari kedua himpunan di bawah ini? Nah, sebelum kita menentukan relasinya, kita harus tahu dulu relasi itu dapat disajikan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama, yang cara umum yang digunakan dalam menyelesaikan relasi itu yaitu diagram panah, tabel, himpunan, pasangan berurut, dan diagram kartesius. Nah, untuk yang pertama, di sini dinyatakan dalam diagram panah. Nah, relasi A ke B ini didefinisikan sebagai memilih kata pelajaran favorit. Nah, di sini kita lihat relasi untuk yang pertama, yang A, Andi, Bayu, Cinta, Dewi, dan Eli. Dan B, matematika, bahas ya, di sini dia menunjukkan tentang mata pelajaran ya guys. Jadi di sini matematika, bahasa Inggris, kesenian, IPA, IPS. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kan di sini memilih mata pelajaran favorit. Jadi Andi memilih mata pelajaran favorit matematika dan kesenian, sedangkan Bayu memilih mata pelajaran favorit IPA. Cinta memiliki mata pelajaran favorit matematika dan IPA, dan Devi memiliki mata pelajaran favorit bahasa Inggris. Eli memiliki mata pelajaran favorit IPS. Nah, seperti ini untuk gambar diagram panahnya. Selanjutnya untuk yang kedua, dinyatakan dalam bentuk tabel. Nah, jika relasi sebelumnya dinyatakan dalam bentuk diagram panah, di sini dinyatakan dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada himpunan nama. Jadi himpunan A itu melambangkan nama dan himpunan B itu melambangkan favorit. Nah, seperti dari sama halnya dengan relasi dalam bentuk relasi diagram panah. Di sini Andi menyukai matematika dan kesenian, Bayu menyukai mata pelajaran IPA, Cinta menyukai mata pelajaran matematika dan IPA, Devi menyukai mata pelajaran bahasa Inggris, dan Eli menyukai mata pelajaran IPS. Yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurut. Nah, kita sajikan relasi sebelumnya juga ke dalam himpunan bentuk pasangan berurut. Jadi seperti halnya tadi, bahwa di sini terdapat sebuah relasi A ke B di mana Andi menyukai mata pelajaran matematika dan Andi juga menyukai mata pelajaran kesenian. Bayu menyukai mata pelajaran IPA, Cinta menyukai mata pelajaran matematika, Cinta menyukai mata pelajaran IPA, Devi menyukai mata pelajaran bahasa Inggris, dan Eli menyukai mata pelajaran IPS. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa garis vertikal ini melambangkan mata pelajaran favorit dan garis horizontalnya melambangkan nama siswanya.
Jadi di sini kita lihat Andi menyukai mata pelajaran matematika dan mata pelajaran kesenian. Bayu menyukai mata pelajaran IPA. Cinta menyukai mata pelajaran matematika dan IPA. Devi menyukai mata pelajaran bahasa Inggris dan Eli menyukai mata pelajaran IPS. Nah, jadi begini untuk bentuk diagram Kartesius. Selanjutnya kita masuk di definisi fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A, suatu daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut rank. Nah, fungsi atau daerah hasil. Nah, ini adalah ilustrasi relasi dan fungsi. Di sini dalam ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa semua fungsi merupakan relasi, tapi tidak semua relasi, tapi sebuah relasi belum tentu merupakan fungsi. Mengapa demikian? Nah, mengapa demikian? Kita harus tahu dulu istilah-istilah pada fungsi. Seperti yang saya ucapkan tadi dalam definisi fungsi, ada beberapa istilah yang harus kita pahami pada topik kali ini, yaitu daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau rank. Yang pertama untuk domain. Domain atau daerah asal adalah semua anggota dari himpunan asal. Nah, himpunan asal itu yaitu himpunan A. Jadi, domain dari suatu himpunan ini adalah A, himpunan A, B, C. Itu adalah domainnya. Dan kodomain atau daerah kawan adalah sebuah anggota himpunan tujuan, baik yang terpasangkan dengan anggota domain atau tidak. Kodomain dari fungsi di samping adalah himpunan B. Nah, ini himpunan B. P, Q, R, S. Jadi, kodomain itu adalah pasangannya dari A. Kan A tadi domain, daerah asal. Nah, ini daerah kawannya. Selanjutnya, rank. Nah, rank itu adalah daerah hasil. Seluruh anggota himpunan tujuan yang terpasangkan dengan anggota domain. Nah, di sini ranknya kan kenapa tidak kan ranknya itu ada pada tujuannya, yaitu P. Kan di sini di daerah kawan ini ada P, Q, R, S, cuman di pasangan dari himpunan A ini cuman Q dan R, maka daerah hasilnya yaitu Q dan R. Jadi mungkin itu saja, selanjutnya mari kita berlatih. Pertanyaan yang pertama, apakah diagram berikut merupakan fungsi? Nah, kita lihat di sini apakah diagram panah ini merupakan fungsi? Jawaban teman-teman apa? Nah, jawabannya adalah semua anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Ini menunjukkan bahwa dari bentuk ini dapat kita lihat bahwa ini merupakan fungsi karena semua anggota domain dipasangkan dengan tepat satu ke anggota kodomain. Nah, di sini kan tepat satu. Pertanyaan kedua, relasi-relasi di bawah ini yang merupakan fungsi adalah A, 2, min 1, 1, min 1, 0, min 1, min 1, min 1, B, 2, min 1, 1, min 1, 1, min 2, 0, min 3, C, 2,4, 2,3, 2,1, 2,0, 1, D, dan D, 1,8, 2,7, 3,3, 5,4, dan 2,0. Nah, untuk jawaban ini, jawaban yang benarnya adalah A. Mengapa demikian? Karena di sini
kita cari anggota himpunan domainnya yang disebutkan hanya sekali. Jadi kan di sini mengapa bukan B? Karena di sini B anggota domainnya itu disebutkan dua kali seperti 1. Kan di sini 1 disebutkan 2 kali, yaitu 1,-1 dan 1,-2. Kenapa bukan C? Di sini anggota domainnya disebutkan berkali-kali. Nah, di sini ada 2,4, 2,3, 2,1, 2,0 dan kenapa bukan D? Di sini juga disebutkan anggota domainnya disebutkan 2 kali, yaitu 2,7 dan 2,8. Jadi jawaban benarnya adalah 2,-1, 1,-1, 0,-1, -1,-1. Pertanyaan terakhir. Relasi yang memasangkan X ke Y pada himpunan 1,2, 2,4, 3,6, 5,10 adalah. Nah, di sini relasi yang memasangkan. Apakah ini adalah setengah dari, atau B 2 kali dari, atau C kelipatan dari, atau D kurang dari? Jawaban teman-teman apa? Nah, jawabannya yaitu setengah dari. Mengapa demikian? Karena di sini X, Y-nya seperti 1,2. 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 5 setengah dari 10. Kenapa bukan 2 kali dari? Karena di sini 2 kali dari 2 tidak termasuk ya guys. Karena 1 kali 1 itu hasilnya 1. Kelipatan juga bukan, dan kurang dari juga bukan. Nah, untuk pengayaannya ada sebuah fungsi khusus yang disebut sebagai korespondensi satu-satu. Syaratnya yaitu merupakan fungsi, artinya setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan. Yang kedua, anggota domain dipasangkan dengan anggota kodomain yang berbeda. Tidak boleh ada yang memiliki pasangan yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua korespondensi satu-satu merupakan sebuah fungsi, tapi sebuah fungsi belum tentu merupakan korespondensi satu-satu. Nah, untuk rangkuman pada pembelajaran kali ini bisa kita petik bahwa relasi adalah aturan yang memasangkan dua himpunan anggota domain dapat dipasangkan ke lebih dari satu anggota kodomain. Anggota domain boleh tidak memiliki pasangan sama sekali. Nah, untuk fungsi relasi khusus, semua anggota domain mesti memiliki pasangan. Pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Dan korespondensi satu-satu fungsi khusus, semua pasangan anggota domain berbeda-beda, tidak boleh ada yang sama. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.